Pondok Pesantren PPTQ Nurul Iman Ciamas ini memang adalah rahasia Allah, adalah panggilan Allah. Rasa kepedulian terhadap sesama dan menciptakan karakter-karakter generasi penerus berakhlakul karimah. Insya Allah dapat bermanfaat dengan keilmuannya. Halo, saya Endang Irawan. Dalam 12 menit ke depan akan berbagi cerita mengenai Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Nurul Iman Ciamas Bogor dan komunitas ojek online. Nama saya Endang Irawan, tapi kalau di ojol kebanyakan mereka mengenal saya Bang Soplo. Alhamdulillah saya bekerja dan aktivitas saya adalah ojol yang mana tergabung dari aplikasi Gojek, dan saya pembina Pondok Pesantren PPTQ Nurul Iman Ciamas Bogor. Untuk Pondok Pesantren PPTQ Nurul Iman itu adalah penghafal daripada Al-Quran. Saya berbagi kepada anak-anak, diantaranya anak yatim, duafa atau kurang mampu, menciptakan agar menjadikan akhlakul karimah sebagai generasi penerus. Dia bisa mempunyai ilmu yang bermanfaat buat orang lain, diantaranya mempelajari kitab-kitab kuning, aktivitas mereka, kedisiplinan mereka yang sesuai apa yang sudah diarahkan di pondok pesantren. Itu yang dibentuk dalam karakter pondok pesantren. Intinya saya mudah-mudahan dengan cita-cita anak yang bermanfaat buat dirinya, bahkan kepada kedua orang tuanya, bahkan kepada sanak famili, dan sampai nusa dan bangsa. Untuk masalah pondok pesantren itu memang beberapa banyak tantangan yang saya hadapi. Di antaranya tantangan saya ini memang pertama harus diketahui bahwa pondok pesantren saya non yayasan, yang mana berdikari sendiri, berpola pikir sendiri, manajemen sendiri. Tapi alhamdulillah kami sudah terdaftar. Adanya nggak pernah terjadinya tidak punya beras, tidak punya sandang, buat bingung bayar listrik. Memang banyak yang saya sudah perjalankan. Tapi semua teratasi. Kita bermunajat sama Allah, kita berusaha dengan berusaha, insya Allah apa yang kita kerjakan itu ada aja namanya rezeki yang tidak terduga. Yang mana Allah sudah tentukan bahwasanya barang siapa yang mengutamakan urusan Allah, insya Allah urusan dunia juga akan diutamakan. Pengalaman saya yang berkesan yaitu saya sangat bangga melihat generasi-generasi penerus dengan berakhlakul karimah. Contohnya yang tadinya awalnya datang tidak pernah mengetahui tentang tata krama, dia pulang, dia cium tangan sama orang tuanya, dia bisa saling sapa kepada orang tuanya. Yang mana kita lihat sekarang ini bahwa generasi-generasi yang ada di era zaman ini, kalau saya bilang krisis akhlak. Tapi sekarang alhamdulillah setelah keluar dari pondok pesantren, dia hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua dengan tutur kata yang lembut. Itu yang membuat saya bangga, mudah-mudahan dijadikan amal ibadah buat saya. Kebenaran banyak yang saya rasakan dalam pengelolaan pondok pesantren, begitu berkahnya, tak terhingga. Sampai dihitung, sampai hitungan pun tak akan ternilai, tak akan terhitung. Bagaimana yang kita sudah jalankan berbagi kepada pondok pesantren ini, Masya Allah, Subhanallah. Saya bergabung dengan ojek online tahun 2015, kalau nggak salah bulan September. Kenapa saya tergabung dari aplikasi Gojek? Bahwasanya sebagai mitra tidak adanya ketetapan, bahkan bisa leluasa untuk silaturahmi dan untuk berbagi kepada teman-teman, sanak handai tolan dan saudara-saudara sekalian, bahkan bisa mengontrol daripada kegiatan saya yang ada di PPTQ Pondok Pesantren di Ciamas Bogor. Alhamdulillah
Kebenaran saya ditunjuk dan rekan-rekan dipercayai, ada yang pembina, ada yang penasehat, ada yang koordinator. Mungkin rasa kepercayaan rekan-rekan atau teman-teman saudara-saudara saya di lapangan. Intinya kita di sini mengarahkan tentang kebaikan. Di 2015 ke 16 bentukan yang saya masuk di situ ada 2 komunitas. Di antaranya Go Rakyat. Go Rakyat ini terbentuk adalah dari tim komunitas, orang-orangnya jauh-jauh. Ada yang dari Jakarta Barat, dari pusat, dari utara, dari Bekasi, bahkan yang dari Bogor, dari Jakarta Selatan. Nah, mereka sangat antusias, mereka sangat mendukung apa yang saya jalankan. Tapi ada beberapa bareng dengan komunitas saya sendiri yang namanya Kobam. Kobam itu adalah kota bambu kampung saya. Nah sama, mereka teman-teman saya dari kecil sampai sekarang, sampai ojol juga jadi bareng. Sangat mendukung aktivitas saya, kegiatan saya, bahkan mengikuti apa yang program pondok pesantren. Alhamdulillah responnya begitu antusias, mereka sangat peduli dan sangat berbagi, saling menasehati, saling mengingatkan adanya kekurangan-kekurangan kita. Itu yang membuat saya hati senang, dan mereka sampai sekarang pun tetap mendukung dari apa kegiatan-kegiatan yang saya jalankan, dan tidak sedikit pun, bahkan kalau tadi saya bilang teman rasa saudara, solusi apa-apa yang kita punya, yang kita nggak sampai berpikir, teman-teman bisa memberikan pemecahan permasalahan yang saya lagi sedang jalankan. Jadi saya akan memberikan tip kepada teman-teman saudara-saudara sekalian, bahwasanya kutipan apa yang telah terkutip dengan jelas, jadilah manusia yang bermanfaat untuk manusia. Sebagaimana kenapa? Kita ini adalah manusia saling berhubungan satu sama lain yang disebut hablum minan nas. Bagaimana kita mau peduli sama orang kalau bukan diri sendiri? Makanya setelah kita introspeksi diri, setelah kita mengenal jati diri, pasti kita punya rasa untuk berbagi, untuk rasa kepedulian kita terhadap sesama. Oleh karena itu jangan segan-segan dan jangan sungkan apabila ada pola pikir yang baik disampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Kenapa saya melakukan aktivitas berbagi rasa sosial kepada saudara-saudara, bahkan saya tidak pernah berpikir mau muslim, mau non-muslim. Itu adalah jiwa yang terpanggil, jiwa yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa manusia ini hidup bergantungan, hablum minan nas. Harus mengetahui saudara sakit, kita harus mengetahui, berbantu dari pola pikir, tenaga atau materi. Intinya kalau kita tidak mau berusaha dengan kebaikan mengenai sosial, segala macam tentang kemanusiaan, berarti orang itu dianggap orang yang kikir. Karena kita nanti akan berhubungan dengannya dan akan ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di mana rasa persaudaraan kita, sampai di mana hablum minan nas kita. Mungkin saya akan menjadi tolak ukur yang mana mencontohkan teman-teman. Itulah rasa perjuangan orang-orang yang menjalankan aktivitas sosial. Mudah-mudahan teman-teman mengetahui apa yang kita jalani. Keuntungan yang sampai sekarang ini adalah saya banyak saudara. Saya banyak saudara, saya banyak mendapatkan solusi apa yang telah disampaikan kepada apa yang punya permasalahan yang ada di diri saya. Itulah kita tukar pola pikir kepada teman-teman. Tapi manfaatnya Masya Allah tidak terhitung dengan matematika manusia, karena terhitungnya dengan matematiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling berkesan adalah rasa berbagi terhadap sesama, menjadi suatu keluarga kecil dan menjadi keluarga besar. Saya sangat bangga dengan apa teman-teman satu perjuangan untuk kita jalankan. Semuanya baik, penggerak dari sosial, kita bersatu. Tidak ada rasa perbedaan untuk kita semua. Tip untuk saling menjaga silaturahmi ini, satu adalah kita
saling menghormati dan menjaga kepercayaan. Nah, dalam tutur kata yang baik, tidak pernah menghujat, bahkan tidak pernah gibah. Kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan saya yang di jalan ini sampai pembentukan, sampai pembina pondok pesantren, insya Allah kalau memang Allah takdirkan sampai akhir hayat saya untuk rasa berbagi terhadap saudara-saudara sekalian. Harapan saya buat teman-teman, yuk junjung tinggi solidaritas, persaudaraan yang ukhuwah, yang baik. Kedua, jalinkan rasa komunitas ini dengan teman rasa saudara. Yang ketiga, bersatu kita teguh untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dan berbagi terhadap sesama karena rasa kepedulian kita. Kuat karena bersatu, kuat karena kita berpikir dengan kebaikan. Masalah buat pondok pesantren, kita berbagi kepada saudara-saudara semua. Kami ini menjalankan aktivitas ini dengan rasa tulus dan ikhlas. Apa yang kami sampaikan, apa yang kami jalankan, mudah-mudahan menjadi ladang ibadah buat saya dan akan tercatat sebagai amal kebaikan nanti di yaumil qiyamah.